Kampung Kumuh merupakan salah satu permasalahan Kawasan sharing Kumuh menjadi salah satu permasalahan dan bermukim di atas tumpukan sampah. Kota Bogor adalah salah satu perkotaan besar di Indonesia. Kota yang memiliki julukan sebagai kota hujan dan kota seribu angkot ini menjadi salah satu pilihan bagi para pendatang untuk bersinggah. Mereka yang singgah dan belum memiliki tempat tinggal berusaha mencari lahan kosong dan membangun pemukiman untuk tempat beristirahat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor, jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bogor pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.052.000 jiwa. Tentunya jumlah penduduk ini selalu bertambah setiap tahunnya. Kota Bogor juga berada di urutan keempat sebagai kota terbesar dan kota dengan penduduk terbanyak se-Jawa Barat. Meskipun demikian, di tengah gemerlapnya Kota Bogor juga memiliki sisi lain yang mungkin tidak semua orang mengetahuinya. Di tengah luas dan ramainya kawasan wisata, di tengah rimbun dan sejuknya suasana kota, terdapat suatu wilayah di mana kita dapat melihat ketimpangan perekonomian yang begitu ketat. Banyaknya pendatang yang singgah dan menetap di Kota Bogor juga menyebabkan banyaknya pemukiman-pemukiman yang dibangun di setiap lahan kosong yang ada. Sehingga pemukiman ini dibangun dengan seadanya tanpa persetujuan dari pemerintah. Kota Bogor memiliki suatu wilayah pemukiman yang dapat dilihat ketimpangan ekonominya. Wilayah ini bernama Kampung Mongol. Kampung Mongol merupakan salah satu wilayah hunian kumuh yang berada di tengah Kota Bogor. Tentu nama Kampung Mongol ini memiliki sejarahnya tersendiri. Dalam sejarah, diceritakan bahwa dahulu kala terdapat sekelompok geng motor. Geng motor ini melakukan sebuah hal mulia pada saat bulan Ramadan. Mereka berbagi makanan saat sahur untuk warga di kampung ini. Saat pertama kali mereka berbagi makanan, tidak sampai 1 jam semenjak mereka berbagi makanan tersebut, ternyata makanannya sudah habis. Di hari-hari selanjutnya, mereka berinisiatif membawa makanan yang lebih banyak agar mereka tidak perlu berebut makanan lagi. Namun, pada akhirnya kejadian yang sama terulang lagi. Tidak sampai 1 jam, makanan sudah habis. Mereka selalu berebutan dan berdesak-desakan agar mendapatkan makanan untuk mengisi perut mereka. Lalu salah seorang anggota geng motor tersebut berkata, warganya susah diatur seperti kaum Mongolia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, mungkin lebih dikenal dengan Budi Mongol. Di sini sebagai Humas RW dan juga sebagai sosial kontrol untuk memfasilitasi teman-teman para komunitas atau relawan yang datang ke sini. Pertama-tama dulu tahun 1970 itu terjadi kebakaran di stasiun Bogor, dan di pinggir stasiun itu, di pinggir Gudang Merah tepatnya, banyak para tunawisma yang membuat gubuk di situ. Nah, sehingga para tunawismanya karena tempat tinggalnya sudah terbakar, akhirnya direlokasi ke sini. Kalau kita bicara dukanya dulu di sini kampung betul-betul satu kampung yang sangat kumuh sehingga sangat tidak layak untuk perkembangan anak-anak kita di sini. Kalau untuk jumlah penduduk di Kampung Mongol ini sendiri ada 247 kepala keluarga. Itu mereka yang sudah memiliki identitas di sini. Ada juga yang beberapa dari luar kontrak di sini, mereka nyari uang di sini. Kalau mayoritas mungkin masih seperti dulu sebagai pengamen, pengemis sama pemulung. Walaupun mungkin beberapa sekarang sudah berpindah profesi, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pekerja. Harapan saya yang jelas nanti pada waktu ada teman-teman komunitas atau orang-orang yang datang ke sini bukan mengangkat satu kekurangan atau satu
sesuatu yang kurang baik dari warga di sini. Justru kedepannya saya ingin pada waktu ada teman-teman datang ke sini tuh mengangkat prestasi anak-anak di sini. Nama saya Nur Aini, umur 55 tahun. Sebagai pemulung barang bekas Sukabumi. Dari Sukabumi, ya kalau dari Sukabumi sih lepas dari sekolah kelas 6 langsung ke di sini gitu. Enggak mau pindah lagi karena udah betah di sini. Ya. Anak-anak, kalau suami udah nggak ada, saya sendiri sama anak juga ya seperti ini. Ya kayak di jalan-jalan raya aja gitu, jalan raya. Alhamdulillah dapat sedikit juga gitu. Paling 5 kilo per 2.000 ditampung di lapak. Ya paling satu kali cuma karung penuh aja itu 5 kilo. Iya. Kadang kalau masih ada waktu 2 kali berangkat gitu, 2 karung. Itu kalau ada rezeki. Gitu. Dari jam 10 pulang jam 4, ya setiap hari. Kan buat beli kebutuhan sehari-hari gitu. Ya semoga gitu kampung semua aja yang di Kampung Mongol ini semoga berubah nasib jadi sukses gitu. Saya Hardi Suhardiman SE, saya Lurah Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Kampung Mongol itu adalah salah satu wilayah yang ada di Kelurahan Tegalega, tepatnya di RT 4 RW 6. Dan Kampung Mongol itu sebenarnya adalah wilayah yang sama saja seperti wilayah-wilayah lain, hanya dengan keistimewaan yang sudah banyak diketahui oleh orang lain. Kalau untuk saat ini sekitar kurang lebih 200-an kepala keluarga itu ya yang terdata sebagai warga Kelurahan Tegalega. Warga asli dan warga pendatang yang berada di Kampung Mongol, dan memang lebih banyak adalah pendatang di wilayah Kampung Mongol. Kalau di persentase antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang, mungkin kurang lebih sekitar 60% warga pendatang. Profesi di warga di Kampung Mongol, yang pertama mereka lebih banyak beraktivitas bekerja di luar, seperti pedagang, pengamen, asongan, kemudian pengemis, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang notabene semuanya adalah kegiatan kebanyakan di luar, di jalan. Jumlah penduduk di Kampung Mongol dinamis, jadi tidak bisa kita prediksi ada kenaikan atau penurunan di wilayah Kampung Mongol. Program yang khusus diberikan ke Kampung Mongol itu sudah banyak, seperti pembangunan di wilayah Kampung Mongol, kemudian dari sisi edukasi kepada masyarakat. Contoh terakhir, kita adakan kegiatan Hari Anak Nasional di wilayah Kampung Mongol dengan mengajak masyarakat untuk peran serta. Karena bukan apa-apa, di Kampung Mongol lebih banyak anak-anaknya. Non saya duit untukan murah. Nah, tanyakan dah. Ayo 20.000 boleh kebenaran. Bahwa sampai 100.000 penghar, sampai 100.000. Makanan bisa dahar. Rembong saya. Walaupun beberapa masyarakat sudah mendapat pekerjaan cukup layak, mereka tetap memilih tinggal di Kampung Mongol. Terdapat beberapa alasan yang disebutkan, di antaranya adalah karena dari awal dia sudah tinggal di sana. Biaya untuk tinggal di luar Kampung Mongol terlalu mahal, hingga karena keterpaksaan. Beberapa dari mereka tetap kembali ke jalanan untuk mengais rupiah dan tetap memilih tinggal di kampung tersebut karena di sana adalah rumah mereka.